Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam angkutan umum semakin marak terjadi. Tidak hanya di transportasi private seperti taksi online, para penjahat asusila juga nekat beraksi di angkutan massal yang ramai penumpang seperti angkot hingga kereta api. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban? Saudara, berikut segmen khas Pusar Info Kriminal. Hati-hati mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah tadi saya deket situ, duduk di situ pegang-pegang mbak. Tangannya di balik tas kayak gitu. Ya, saudara, kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat, termasuk kaum hawa seperti saya dan Anda tentunya. Tapi sayangnya belakangan makin marak kasus pelecehan seksual yang terjadi di angkutan publik seperti ini. Para penjahat seksual bahkan tetap nekat beraksi meski dipergoki korbannya. Lalu bagaimana caranya agar wanita terhindar dari aksi pelecehan seksual? Enggak, Om. Kata-kata penolakan rupanya tak menghentikan ulah sopir taksi online di Manado ini. Pria paruh baya itu terus saja berusaha menyentuh bagian tubuh korban. Abang anak suka, orang dua sama-sama nama. Om. Gimana? Ya, enggak, Om. Tapi satu hal yang tidak disadari pelaku, korban yang ketakutan rupanya diam-diam merekam aksi pelecehan itu dan menyiarkannya langsung di akun media sosialnya. Apa? Mana jadi takut? Jadi takut Om bercerita begitu Takut gak? Saya biasa aja nikmati jadi bikin akan juga. Kalau dengan terbawa perasaan karena takut, ya kan belum pernah disentuh kan atau jadi nggak ada takut. Beruntung siaran langsung korban terpantau polisi. Mobil yang membawa pelaku dan korban pun dihentikan petugas. Meski sudah tertangkap basah, pelaku awalnya membantah tuduhan itu. Barulah di kantor polisi pelaku tak berkutik lagi. Dan inilah reaksi pria 44 tahun itu saat tahu aksi cabulnya direkam korban. Saya bilang-bilang jangan karena masih ada pegang-pegang. Ke aku tuan. Kasihan. Pelaku hanya bisa menangis. Apalagi ia dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kasus ini sendiri terungkap karena korban setelah mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan pelecehan seksual terhadap yang bersangkutan oleh salah satu driver online, kemudian mengupload, menayangkan pada media sosialnya. Hati-hati mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah tadi saya deket situ, duduk di situ pegang-pegang mbak. Sengaja. Tanpa merasa bersalah, pemuda ini menghiraukan kecaman dari seorang wanita penumpang angkot. Padahal ia baru saja tertangkap basah melakukan pelecehan seksual terhadap korban saat angkot melintas di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Tangannya di balik tas kayak gitu. Wajar loh. Tak ayal, video yang direkam korban ini langsung tersebar dan viral di media sosial. Korban sudah melaporkan kasus ini ke polisi sembari berharap ada warganet yang mengenali wajah pemuda cabul itu. Kita baru terima laporan dari warga, intinya sekarang kita lagi dalam proses penyelidikan. Gitu Mas. Bu, itu untuk lokasinya tepatnya di mana sih Bu, dan angkot apa Bu? Angkotnya itu dalam angkotnya masih kita selidikin, kemudian itu di sekitar wilayah Tebet. Menyusul kasus pelecehan seksual itu, sempat muncul wacana agar tempat duduk antara wanita dan pria di dalam angkot dipisah, meski akhirnya batal diterapkan. Tidak ada pemisahan antara perempuan dan laki-laki di angkot. Tadi saya sudah mengecek langsung ke Dishub, langsung juga ke stasiun, bahkan saya tadi ikut naik angkot. Tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan di dalam angkot. Yang ada hanya di kereta dan di Transjakarta.
Sekilas tak ada yang aneh dengan penumpang kereta Argo Lawu jurusan Solo, Jakarta ini. Tapi tengoklah, sejurus kemudian, tangan pemuda ini perlahan-lahan mencoba menyentuh tubuh perekam video yang merupakan seorang wanita. Tak hanya merekam, korban bahkan berulang kali menegur pelaku. Namun seakan tak punya urat malu, pemuda itu tetap saja meneruskan aksi tak pantasnya. Dalam kondisi ketakutan, korban pun melaporkan pelecehan itu kepada petugas kereta. Laporan juga ia teruskan ke akun media sosial resmi PT KAI. Menyikapi kasus yang viral ini, PT KAI langsung memblacklist pelaku, sehingga tak dapat menggunakan layanan kereta di kemudian hari. Kami akan blacklist sebagai bentuk sanksi moral kepada pelaku yang selanjutnya yang bersangkutan tidak boleh naik kereta api seumur hidup. Sederet kasus tadi menambah panjang daftar pelecehan seksual di transportasi umum. Sepanjang tahun 2022 saja, ruang publik jadi area tertinggi kedua tempat pelecehan pada perempuan. Kian miris, catatan Komnas Perempuan, kasus pelecehan seksual di tempat umum terus meningkat. Kasus-kasus itu terjadi karena pelaku merasa dia memiliki zona aman untuk melakukan aktivitas ataupun kejahatan seksualnya. Tidak ada instrumen yang bisa mendukung perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Misalnya tidak ada pos-pos pengamanan, apalagi di ruang-ruang publik. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban pelecehan di angkutan umum? Para pelaku pelecehan seksual kerap memanfaatkan kelengahan kaum perempuan agar dapat melancarkan aksinya. Maka sebisa mungkin selalu waspada saat berada di angkutan umum. Gunakan pakaian yang lebih tertutup untuk meminimalkan kesempatan bagi para penjahat asusila agar tidak beraksi. Tidak ada salahnya kaum hawa, termasuk saya dan Anda, untuk mulai belajar self-defense agar bisa membela diri apabila menjadi korban pelecehan. Terakhir, berani menegur pelaku dan segera berteriak minta tolong untuk mendapat bantuan. Iya, apaan sih, nggak sopan banget. Bang, saya nggak jadi deh. Ya saudara, wanita memang kerap menjadi korban aksi pelecehan seksual, bahkan di tempat-tempat publik yang seharusnya terlindungi. Maka sudah sepatutnya kaum hawa untuk selalu waspada karena kejahatan selalu mengintai kapanpun dan di mana saja. Tindakan nyata juga harus dilakukan masyarakat dan aparat untuk membuat wanita merasa aman saat berada di angkutan umum. Demikian info kriminal kali ini, saya Auriga Gustina dan Dedi Sunandar melaporkan dari Jakarta.